Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru kami Ustaz Mustafa Ismail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semua sehat. Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan, mencurahkan, melipat gandakan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita memasuki bulan apa Bu? Januari. Alhamdulillah, bulan Rajab. Nggih, pun lebet bulan Rajab. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi, ada yang namanya bulan haram. Jadi bulan yang Allah tetapkan saat Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya hanya ada 12, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada bulan yang ke-13. Kalau gaji boleh nih? Boleh? Boleh. Gaji ke-13, gaji ke-14 juga boleh, sampai ke-24. Kerja setahun, gaji ini 2 tahun. Alhamdulillah. 2 kali lipat. Hanya 12. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Inna sesungguhnya iddatas syuhuri, hitungan bulan-bulan,
jumlah bulan-bulan indallahi di sisi Allah itu 12 syahran, hanya 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu adalah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman, mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan Allah tetapkan, ada 4 bulan haram. Sebelum kita membahas 4 bulan haram ini, 12 bulan ini pada hafal tidak? Hafal betul Bu? Hafal je, masa ustaz terhafal. Muridnya apa benar? Yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Ada 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, 4 bulan itu yang 3 berurutan, mutawaliyat, ada 3. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. 3 bulan haram yang berurutan. Satu lagi Rajab, di antara Jumadil Akhir, wa Sya'ban, dan Sya'ban. Sekarang ini adalah bulan Rajab, bulan haram yang terletak antara Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, dan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya bulan haram dengan yang harus kita lakukan pada kesempatan kali ini? Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan begini, disebut bulan haram adalah bulan yang disucikan. Melaksanakan amal soleh pada bulan-bulan haram tersebut, pahalanya jauh lebih besar. Berbuat maksiat, kezaliman, kedurhakaan pada bulan-bulan itu, dosanya jauh lebih besar. Beramal soleh, berbuat ketaatan pada bulan-bulan haram tersebut, termasuk saat ini bulan Rajab, pahalanya jauh lebih besar. Berbuat kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran, kezaliman pada bulan-bulan haram itu, termasuk bulan Rajab ini, dosanya jauh lebih besar. Sehingga ada pesan yang harus kemudian kita tangkap dari nasihat ini, dari ucapan Ibnu Abbas ini. Poin pertama adalah kita harus mengoptimalkan bulan Rajab ini untuk amal soleh. Sehingga ada ulama yang mengatakan begini, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan memanen. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, memupuk, Ramadan bulan panen. Bapak Ibu kalau pengen panen harus nanam dulu. Betul? Kalau pengen panen kok nggak pernah nanam, jangan harap. Tapi kalau punya duit kan bisa. Rasa nanam tapi panen, duitnya oke. Siapa yang pengen menanam maka harus siapa yang pengen memanen, maka dia harus menanam. Siapa yang pengen banyak panen, harus banyak menanam. Ketika kita pengen nanti di Ramadan itu panen pahala, panen kebaikan, panen ketaatan, panen amal soleh, maka kita sudah mulai menanam benih-benih pahala itu sejak sekarang. Kita mulai sejak bulan Rajab ini, kita menanam benih-benih kebaikan.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin pertama, optimalisasi amal soleh pada bulan Rajab ini. Amal soleh yang mana yang harus kita optimalkan? Dua hal. Yang pertama, amal soleh yang berbentuk itu amal dunia, dan yang kedua, amal soleh yang bentuknya amal akhirat. Amal soleh yang bentuknya adalah amal dunia, dan amal soleh yang bentuknya amal akhirat. Ini harus kita solihkan semuanya, harus kita optimalkan semuanya. Apa itu amal dunia? Amal dunia adalah segala perbuatan, segala amal, segala aktivitas yang akan mendatangkan thawabud dunia, balasan dunia. Contoh balasan dunia apa? Materi. Dapat gaji bulanan itu balasan dunia. Dapat apresiasi, penghargaan. Itu balasan-balasan dunia yang bisa dilihat dengan materi. Apa contohnya? Amal-amal dunia. Kita kerja, kita mandi, makan, minum, tidur, masak, nyapu, ngepel, bersih-bersih, amal-amal dunia. Macul, dagang, kerja di kantor, jadi nelayan, itu amal-amal dunia yang bentuknya seperti amal dunia, sebagai amal dunia. Ini harus kita solihkan. Maksudnya apa? Dijadikan nanti bernilai akhirat. Maka dalam kitab Ta'lim itu kan Syekh Az-Zarnuji pernah mengatakan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyat. Begitu aja Ustaz Lasmanto. Betapa banyak amal, perbuatan nampak suarnya, nampak wujudnya itu sebagai amal dunia, tapi kemudian dia berubah menjadi amal yang bernilai akhirat bi husnin niat, karena niat yang baik, karena niat yang tulus karena Allah, niat yang benar. Maka dia yang nampak sebagai amal dunia berubah menjadi bernilai akhirat. Sebaliknya kata beliau, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Betapa banyak amal yang nampak berwujud sebagai amal akhirat, salat, puasa, baca Quran, haji, umroh, nampak amal akhirat, tapi kemudian dia berubah menjadi amal yang hanya bernilai dunia atau bahkan tidak punya nilai sama sekali, bisu'in niat, karena niat yang buruk, niat yang jelek. Maka penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tugas kita di dalam mengoptimalkan amal soleh ini adalah menjadikan amal dunia berubah menjadi bernilai akhirat, dan memastikan amal akhirat tetap bernilai akhirat. Setuju ya? Menjadikan amal yang wujudnya dunia bisa berubah menjadi amal yang bernilai akhirat, dan memastikan amal akhirat tetap bernilai akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya secara jujur gitu ya, dalam sehari semalam 24 jam yang kita lakukan, sebenarnya kita itu lebih banyak mengamalkan yang mana? Amal dunia atau akhirat? Jujur. Ditimbang jenengan, kira-kira sehari semalam 24 jam ini yang lebih kita banyak lakukan, yang amal yang nampak sebagai amal dunia atau amal yang nampak sebagai amal akhirat? Bu, kira-kira dunia lain, dunia maya ini berarti masih generasi Gen Z ini. Dunianya sudah lain, dunia maya. Sekarang tambah satu berarti dunia real, dunia maya, amal dunianya 2. Faktanya hampir semua kita lebih banyak melakukan amal dunia, betul? Betul. Tapi masalahnya
tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah seluruh waktu. Nah, gitu kan masalah. Tujuan Allah menciptakan kita itu agar kita beramal, menjadikan seluruh waktu kita untuk ibadah. Berarti kan harus kita sambungkan ini, harus kita linkkan, harus kita konekkan. Amal dunia harus bernilai ibadah, kan jadi begitu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan sudah kita pahami itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, menyembah hanya kepadaku. Liyuwahhiduni, kata Ibnu Abbas, agar mereka mentauhidkanku. Maka kita sambungkan, kita konekkan tadi, yang amal dunia itu berubah menjadi bernilai akhirat. Artinya jadi ibadah, jadi bernilai ibadah. Ibu bapak kalau ngajar itu amal dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Kalau ngajar itu berarti amal dunia atau akhirat sih? Nggak dibayar apa-apa ya? Nggak dibayar apa-apa berarti kalau amal dunia akhirat. Amal akhirat kan tanpa bayaran. Oke, kita ngajar, kita kerja, itu amal dunia. Tapi dia itu bisa bernilai akhirat. Sehingga bagi kita nantinya, kalau kita sudah memahami ini, semua amal bentuknya apapun harus jadi bernilai akhirat, gitu maksudnya. Tapi tetap dapat bayaran, diterima gitu. Alhamdulillah, semakin banyak semakin syukur, alhamdulillah, semakin bagus. Iya kan? Iya begitu. Ya. Maka teman-teman yang keahliannya ngajar jadi ustadz, alhamdulillah nanti pahalanya banyak, bayarannya banyak, gitu kan. Kalau Ustadz Didik bilang bayarannya turah, ganjarannya kata. Pahalanya banyak, bayarannya turah-turah. Nah, itu harapannya begitu, harapannya itu ya. Alhamdulillah. Maka penting buat kita semuanya Bapak Ibu untuk menjadikan itu semua bernilai akhirat. Bagaimana caranya? Kita dipandu di surah Taubah 105 itu. Panduannya adalah kita jadikan, kalau kita beramal apapun itu, amal dunia maupun amal akhirat, yang perintah kita itu Allah, bukan atasan. Betul enggak? Jenengan kok nyapu itu yang perintah siapa, Bu? Suami. Nara nyapu marah-marah itu. Yang merintahkan Allah itu. Jenengan ngajar itu jadi ustadz, yang perintah siapa? Kepala sekolah. Bukan, Allah gitu kan. Apa dasarnya, apa dalilnya? Surah At-Taubah 105. Iya kan? Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hafal toh jenengan? Hafal semua kan? Alhamdulillah. Waqul, dan katakan wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian. I'malu, bekerjalah kalian. I'malu, berbuatlah kalian, berusaha bekerja kalian semuanya. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan menilai, melihat amal kalian. Yang ngawasi itu Allah, yang menilai itu Allah, yang membalas itu Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya, Rasulullah akan menjadi saksi atas amal soleh kita. Rasul jadi saksi, loh ini loh hambaku nih yang selalu beramal soleh karena Allah, atas dasar ketetapanku, kata Rasulullah. Wal mu'minun, orang-orang beriman akan mengapresiasi. Maka kalau kalian bekerja itu kepada orang beriman, jangan khawatir, pasti digaji, ya toh? Pasti dibayar. Bahkan bayarnya sebelum keringatnya kering. Karena jenengan kerja nggak keringetan, ora dibayar. Ora keringetan soalnya. Ya, yakin orang beriman itu pasti amanah. Kalau dia mempekerjakan orang, pasti akan digaji, dibayar dengan maksimal. Maksimal harusnya begitu. Maka nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Orang beriman akan mengapresiasi kita. Kemudian setelah itu apa? Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah.
semua yang kita lakukan tadi nanti itu akan diserahkan kepada Allah, dinilaikan di hadapan Allah, dipersembahkan ke hadapan Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan mengembalikan penilaiannya itu nanti kepada kalian semua, dibalas diganti dengan nilainya A+, 100. Bukan 11 dari 100, tapi 100. Nilainya 100. 100 dari 100 berarti kan luar biasa gitu ya. Seperti jenengan Bapak Ibu ketika punya santri diuji kan, setelah diuji ngerjakan soal dikumpulkan. Betul, setelah dikumpulkan diapain? Dikoreksi, dinilai kan? Setelah dinilai, oh dikasih nilai A+, 10, 100, dikembalikan. Nah, nilaimu ini. Sama nanti kita juga di hadapan Allah akan begitu. Semua yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hasilnya akan ditunjukkan kepada kita berupa rapot akhirat. Kalau kita nerima rapotnya dengan tangan kanan, artinya baik nilainya. Tapi kalau tangan kiri, bahkan dari belakang dilempar blek gitu kan, artinya nilainya jelek. Pengen nilai baik atau jelek Bapak Ibu? Pengen baik berarti nyogok ustate. Kan nyogok ustate. Tapi kita persembahkan amal terbaik. Nah, kalau kita bisa begitu menilai, yang kita lakukan semuanya itu adalah atas dasar perintahnya Allah, bukan perintahnya manusia, maka nanti kita bisa ikhlas. Ibu-ibu dicek ini. Ibu-ibu kalau masak, pernah masak? Yang sudah punya suami? Oh enggak pernah ya. Sekarang kita seperti di surga itu. Baru mau makan itu tinggal kedip itu datang makanannya. GoFood. Seperti di surga sekarang, luar biasa itu. Sehingga ibu-ibu ini jarang masak sekarang. Masaknya pakai HP. Kenapa kok jarang masak? Kita pernah nanya itu. Kenapa Bu? Males tab. Kenapa kok males? Masa udah capek-capek 2 jam sudah jadi nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan. Gitu ya. Nggak ada yang makan. Kalau jenengan masak itu karena Allah, perintahnya Allah, meskipun nggak ada yang makan tetap senang. Betul enggak? Tetap senang. Udah capek-capek masak 2 jam, 3 jam mateng, nggak ada yang makan. Alhamdulillah, pangan dewe, pangan dewe. Enggak Ustaz. Alhamdulillah makan sendiri. Maka masak yang enak-enak itu ya. Nggak ada yang makan, alhamdulillah. Jenengan Bapak Ibu ngajar atas perintahnya Allah, yang diajar nggak bisa-bisa, mangkel apa stres? Stres. Ya tetap seneng wah. Ngajarnya karena Allah bukan karena dia kok. Semakin nggak paham harusnya semakin seneng. Kenapa? Pahalanya semakin banyak. Nggih Bu, nggih. Pernah ngajari santri diulang ping 17 nggak dong-dong? Pernah? Berarti pahala jenengan kan banyak. Pahala jenengan kan banyak. Rahmat Allah turun terus itu kan setiap ngajari itu. Iya kan? Iya. Tapi targetnya kepala sekolah harus gini ya. Kepala sekolah harus gini. Nilainya harus gini. Nah, nilai kan bisa dibuat. Nilai kan bisa dibuat Pak ya. Ya, saya pernah jadi guru. Saya pernah jadi kepala sekolah juga. Ngerti kok caranya gawe nilai. Maksudnya Bapak Ibu, proses kemudian kita menjadikan ini semua atas perintahnya Allah ini menjadi penting. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik itu amal dunia maupun amal akhirat, insya Allah menjadikan kita nanti ridho, ikhlas melakukan itu atas dasar apapun. Saya pernah mondok itu ya, jadi mondok. Saya pernah menyantri di pesantren di Sulang, Al-Ittihad, Kiai Kustur Syekhun. Beliau adalah muridnya Kiai Haji Maimun Zubair. Kenal ya Maimun Zubair? Kalau saya kenal enggak kenal ya. Saya itu cucu muridnya. Nah, Kiai saya itu Kiai Haji Kustur Syekhun, itulah teman seasramanya Kiai Haji Nur Salim. Pernah dengar? Nah, bapaknya Gus Baha. Gus Baha.
Maka saya dengan Gus Baha ini satu level. Satu level. Maksudnya satu ya satu apa namanya? Satu level. Satu terah, satu keguruan, tunggal guru. Beliau pernah memberikan nasihat yang luar biasa. Nasihatnya apa? Nasihat buat para santri semuanya. Kalau kamu sudah niat belajar karena Allah, maka kamu masuk kelas, maka niatkan itu belajar. Meskipun ustadznya nggak datang, nggak masalah. Kamu sudah mendapat nilai ilmu, bahkan bisa jadi berkahnya di situ. Bisa jadi berkah ilmunya di situ. Pas ustadznya teko, kita tetap duduk manis sampai akhir. Istighfar. Ngapain? Ya ngapain ada. Yang jelas kita duduk manis, ustadznya nggak datang, kita tetap memenuhi hak kita gitu ya sebagai murid. Bisa jadi berkahnya itu di situ. Gitu. Barokahnya teng mriku. Sehingga kita bisa mendapatkan berkah ilmu. Dulu pas mondok ra paham blas, tapi setelah lulus malah paham, malah paham karena berkah ilmu. Sama dibalik, ustadz juga sama. Ustadz sudah niat ngajar karena Allah, sing diajar ora ono. Terus ono. Dolunga kabeh, sing diajar enggak ada. Murid-murid santrinya pada melayu gitu. Ya udah, niatkan belajar di situ, niatkan ngajar karena Allah sampai akhir waktunya, insya Allah berkahnya didapat. Betul ya? Namanya ilmu itu kan kadang masuk, kadang keluar gampang tuh. Bapak Ibu kan pernah dulu SD, SMP pernah belajar ya. Ilmu apapun diajar. Matematika. Masih ingat sekarang? Fisika. SMP, SMA diajar. Masih ingat? Lali kabeh tuh. Lali kabeh. Ilmu banyak kita dapatkan, tapi sekarang lupa semua. Yang kita ingat apa? Ya yang kita omongin saat ini. Sekarang kita ngomongkan apa itu yang diingat. Artinya pengetahuan itu ya bisa kadang didapatkan mudah, kadang sulit. Tapi yang terpenting adalah amal, kaitannya dengan ilmu yang kita peroleh tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi ke situ. Supaya kita bisa menjadikan seluruh amal yang kita lakukan, baik amal dunia maupun amal akhirat, ini bernilai akhirat, pastikan kita yakinkan ketika kita melakukan itu atas dasar perintahnya Allah. Cukup. Syekh Al-Iz bin Abdus Salam dalam kitab beliau Syajaratul Ma'arif pernah mengatakan begini, wa min lutfir rahman annahu lam ya'murna illa fihi maslahatun fid daraini au ihdahuma. Ini kaidah kaitannya dengan perintah. Bagian dari maha lembutnya Allah Ar-Rahman adalah dia Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali pasti di dalamnya ada maslahat, baik urusan dunia akhirat atau salah satunya. Fid-daraini au ihdahuma. Maksudnya begini, setiap apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti isinya maslahat, baik kita ngerti atau nggak ngerti. Nah, gitu. Kalau ngerti alhamdulillah. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat atau dunia dan akhirat. Maka jadi dasar kita melakukan aktivitas amal soleh, ini perintah Allah. Kita minum ini perintah Allah bukan? Makan perintah Allah bukan? Kita ngaji taklim begini perintah Allah bukan? Perintah Allah pasti maslahat, pasti kebaikan yang harus kita yakinkan di benak kita. Sehingga bagi orang beriman cukup. Kenapa kita melakukan ini perintah? Perintah Allah cukup. Kenapa kok sholat, Pak? Ini perintah Allah pasti maslahat. Nggak perlu banyak tanya. Karena semakin banyak tanya semakin nggak jadi ngelamalkan itu. Kayak Bani Israel disuruh nyembelih sapi, takone pirang-pirang ya, akhirnya rasido. Jadi pun akhirnya repot. Kenapa? Syaratnya jadi banyak. Sembelih sapi betina kan jelas perintahnya, sembelihlah sapi betina.
Nek sapi wedok sembelih wis gampang kok. Takon warnane apa? Ya biasanya kan putih. Takon warnanya apa? Jawabannya enggak putih. Warnanya kuning tua. Macam-macam ditanya, akhirnya apa? Jadi sulit melakukan. Atau bahkan enggak jadi melakukan. Maka bagi orang beriman cukup. Kenapa Allah perintahkan? Kenapa kita melakukan ini? Karena Allah perintahkan, pasti maslahat. Apa maslahatnya? Silahkan diteliti, silahkan. Ilmu pengetahuan jalan, silahkan. Kalau nggak ketemu maslahatnya, pasti di akhirat. Pasti di akhirat. Gampang toh Pak? Gampang, pasti di akhirat. Sehingga respon kita terhadap perintah cepat. Respon kita terhadap perintah cepat, nggak banyak tanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Di bulan Rajab ini kita optimalkan amal soleh, baik wujudnya amal dunia maupun amal akhirat, semuanya bernilai akhirat, menjadi sawabul akhirah. Sawabul akhirah. Dan sawabul akhirah itu modelnya ada dua. Yang pertama sawabul qati'ah, pahala yang terputus. Yang kedua sawabul jariyah. Pernah dengar ini ya? Apa bedanya? Sawabul qati'ah adalah pahala yang dia akan terhenti ketika orang itu tidak melakukan, alias mati. Kalau orang itu meninggal mati, maka dia nggak dapat pahala dari amalan itu karena dia nggak melakukan itu. Sawabul qati'ah. Dan hampir semua amal itu kayak begini modelnya. Contoh, sholat. Kira-kira kalau kita sholat dapat pahala enggak? Sadika dapat pahala enggak? Kok ragu jawabannya? Dapat enggak? Insya Allah, semoga, mudah-mudahan, berharap dapat pahala. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, dapat pahala dari sholat kita? Sudah enggak dong, enggak sholat lagi kok. Qati'ah. Kita baca Quran dapat pahala? Dapat. Katanya per huruf 10 gitu ya. Per huruf 10. Berarti 2 huruf 20, 3 huruf 30. Dan tinggal ngalihkan. Satu Quran penuh berapa itu? Banyak itu. Dapat. Tapi kalau udah meninggal, enggak baca Quran lagi, sudah enggak dapat. Qati'ah, terputus. Puasa, zakat, infak, semuanya terputus. Illa min salas, kata Rasul. Ada 3 yang gak terputus jariyah. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'ulah. 3. Tapi Bapak Ibu tak kasih bocoran. Kasih bocoran. Yang tadi itu qati'ah itu bisa jadi jariyah. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Ajarkan. Nah, gitu ya. Kalau jenengan ngajari orang sholat, yang kita ajari itu banyak sekali orang. Meskipun kita nanti meninggal, orang itu tetap melakukan amal sholat yang kita ajarkan itu, maka kita tetap dapat pahala. Berarti koneksinya, connectivity-nya, kalau amal pahala qati'ah, dia bisa menjadi jariyah dengan apa? Ilmu. Nah, gitu maksudnya. Koneksinya ilmu. Dengan ngajari anak baca Quran, pahalanya kan terus ngalir. Meskipun kita meninggal, tetap dapat dari itu, dari ilmu yang manfaat tadi. Ngajari sholat, ngajari orang puasa dengan baik, ngajari makan dengan benar, ngajari tidur dengan benar, ngajari santri-santri baca Quran, sholat, wudhu, luar biasa. Pahalanya, jariyahnya untuk kita semuanya. Insya Allah. Ilmu kata kuncinya supaya menjadi apa? Jariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama. Poin yang kedua, fala tadlimu fihinna anfusakum. Larangan berbuat kezaliman. Ya, larangan berbuat kezaliman. Atau dengan kata lain, menghindari segala bentuk dosa, maksiat, pelanggaran, kezaliman. Menghindari larangan Allah. Apa kaidahnya terhadap kaitannya larangan ini? Syekh Al-Izz bin Abdus Salam mengatakan, walam yanha anhu
illa amma fihi mafsadatun fid daraini au idahuma. Lanjutannya dari tadi. Tidaklah dia Allah tidaklah dia Allah melarang sesuatu kecuali pasti di dalamnya ada mafsadat. Apa mafsadat? Madharat, keburukan, kejelekan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi kadang udah protes, kan dunianya kok nggak nampak itu ya. Nampaknya kapan? Nggak ngerti. Buktinya itu teman saya nyolong terus itu, tapi apik wae rupe. Jadi alasan. Maka dua hal, kalau tidak di dunia pasti di akhirat mafsadatnya itu. Kenapa Allah larang mencuri? Karena mencuri pasti mafsadat. Kenapa Allah larang berzina? Pasti zina itu mafsadat. Kenapa Allah larang makan daging BABI? Pasti mafsadat. Baik yang kita ketahui atau tidak. Yang jelas itu jadi kaidah. Sehingga ketika Allah larang, Rasulnya larang, kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan. Karena kalau kita melanggarnya, melakukan itu, pasti mafsadat untuk kita, pasti keburukan untuk kita semuanya. Itu dasarnya. Sehingga kita kemudian melakukan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Ketika kita meninggalkan larangan Allah akan terhindar dari mafsadat itu. Ketika kita meninggalkan larangan Allah akan terhindar dari keburukan itu. Ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari segala bentuk mafsadat keburukan yang ada pada itu. Dan kadang kita tidak dikasih tahu kenapa kok dilarang. Iya kan? Kadang nggak dikasih tahu kenapa kok dilarang. Seperti dulu Nabi Adam di surga. Nabi Adam kan tinggal di surga itu. Kan diperintahkan kulu apa? Perintahnya gimana? Gimana Tat? Nabi Adam ketika di surga diperintahkan itu ya untuk makan minum sepuasnya. Silahkan nikmati sepuasnya. Wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi jangan dekati pohon ini. Pohon apa, Bu? Pohon apa? Pohon ini. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekati pohon ini. Enggak dikasih tahu kenapa enggak boleh. Dikasih tahu enggak? Enggak dikasih tahu. Dan sampai sekarang juga enggak tahu kenapa. Jenengan tahu? Enggak tahu. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon apa? Pohon ini. Bukan pohon khuldi. Yang ngomong pohon khuldi itu iblis. Nah, iblis yang ngomong pohon khuldi. Dan ucapan iblis itu pohon khuldi ini untuk menggoda, untuk apa bahasanya? Merayu Adam dan pasangannya. Wahai Adam, wahai Hawa, kenapa toh kamu kok enggak boleh mendekati pohon ini? Tahu enggak kamu? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Iblis jawab, bodoh kamu, goblok kamu. Hadhihi syajaratul khuldi, kata iblis. Ini itu pohon keabadian. Ini tuh pohon kelanggengan. Ini pohon keabadian. Kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan abadi di surga selamanya. Tuhanmu nggak mau itu terjadi, maka kamu nggak boleh mendekati pohon ini, nggak boleh makan buahnya. Maka jangan percaya sama saya, pasti kamu akan abadi di surga. Itu goyah Pak pemikirannya itu, Pak. Goyah itu. Goyah itu Nabi Adam dan pasangannya. Akhirnya apa? Mendekati akhirnya tergoda dengan itu. Maka jangan sampai kita seperti itu, meskipun nggak tahu alasannya apa, tetap kalau larangan, yo larangan. Gitu. Kita membuat aturan buat santri-santri ya. Kadang kan nggak kasih tahu itu, kenapa itu ya. Pokoknya ora oleh. Boleh ya, boleh saja. Kenapa nggak boleh bawa HP?
Ya pokoknya ora oleh. Ora oleh. Kan ada manfaatnya banyak. Ya pokoknya ora oleh. Kalau nanti dikasih alasan, dia akan buat alasan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga poinnya adalah poin yang kedua ini, pada bulan Rajab ini menyiapkan Ramadan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman, segala bentuk pelanggaran, dosa dan kemaksiatan seminimal mungkin. Sehingga pada akhirnya dua poin ini kalau kita lakukan, nanti pada Ramadan datang iman kita itu beranjak naik. Iman kita sudah beranjak naik. Dan ketika kita memasuki Ramadan, iman kita tidak di bawah banget, maka nanti kita akan semangat menyambut Ramadan, akan bergembira menyambut Ramadan, dan akhirnya Ramadan kita sukses. Kenapa demikian? Kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang kurang. Kapan bertambah? Bila mana iman bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah, bernaik karena ketaatan. Wa yanqus bil maksiat, dan akan turun karena maksiat. Maka cocok tadi bulan Rajab kita diminta meningkatkan amal saleh, menghindar kemaksiatan, sehingga iman kita terus naik. Pada akhir Sya'ban, awal Ramadan, kita menyambut seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, diseru imannya sudah beranjak naik, ya bergegas dengan cepat, dia menyiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadannya akan sukses insya Allah. Dah jam 8 ya, kita sampai jam 8 ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir bagi kesimpulan, bulan Rajab bulan berkah sekaligus bulan yang suci yang dimuliakan oleh Allah. Maka poinnya dua hal. Mari kita optimalkan amal soleh pada bulan Rajab ini, baik amal soleh yang bentuknya amal dunia maupun amal soleh yang bentuknya amal akhirat. Semuanya kita jadikan bernilai akhirat. Dan jangan lupa yang kedua, kita hindari segala bentuk kezaliman, kemaksiatan, dosa dan pelanggaran. Yang mana ketika dua hal ini kita lakukan, insya Allah akan menyebabkan keimanan kita akan beranjak naik, sehingga pada akhir Sya'ban, awal Ramadan, kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan riang dan penuh semangat, yang pada akhirnya akan berefek Ramadan kita sukses insya Allah. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.